Kita bertemu kembali dalam Renungan Bina Iman pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepadamu untuk hari ini Tuhan, Engkau yang telah mengaruniakan berkat-berkat atas hidup kami, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami, membantu kami memahami firman-Mu ini, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tetap taat kepada firman-Mu dan melaksanakan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, bacaan pada saat ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, bisa dibayangkan kalau seseorang telah mengumpulkan uang sepanjang tahun, dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Uang upah ia bekerja itu dikumpulkan. Kalau setahun ada 365 hari, maka upah selama 300 hari itu akhirnya dibelikan minyak wangi, dan minyak itu akhirnya diberikan kepada Yesus untuk meminyaki kaki Yesus. Itulah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Ini menimbulkan gejolak yang cukup menarik kalau kita baca di dalam perikop ini. Waktu itu Tuhan Yesus menjelang Paskah, Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk bertandang ke keluarga Lazarus, di mana Lazarus sudah dibangkitkan. Dan kemungkinan sebagai rasa syukur maka mereka mengadakan pesta, dan pada saat makan itulah Maria datang mendekati kaki Yesus, kemudian dia meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Satu tindakan yang begitu luar biasa. Maka Yudas yang melihat hal itu, dia merasa bahwa itu tidak pantas. Kenapa? Karena dia lebih memandang pada harga minyak narwastu itu, yang kalau dijual seharga 300 dinar atau 300 hari orang bekerja. Jadi demikian mahal kalau kita saat ini kita rupiahkan. Kalau sehari saja misalkan upahnya 50.000, maka bisa kita katakan 50.000 kali 300 dinar itu ada 15 juta. Minyak wangi seharga 15 juta hanya diberikan untuk meminyaki kaki Yesus. Jadi Yudas melihat bahwa itu tidak masuk akal. Karena Yudas lebih melihat pada harga. Dan dia mengatakan kalau uang sebegitu banyak diberikan kepada orang miskin, maka akan banyak orang miskin ditolong. Yang menjadi persoalan, Yudas tidak melihat untuk menolong orang miskin, tetapi kalau minyak itu dijual dan uangnya diserahkan kepadanya, maka Yudas bisa memanfaatkan. Karena dikatakan di sini bahwa Yudas itu bukan memperhatikan nasib orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Bandingkan dengan sikap Maria yang dengan cinta kasih karena dia mengasihi Tuhan Yesus, bersyukur karena saudaranya telah dibangkitkan, maka dia meminyaki kaki Yesus, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Karena Maria keluar dari hati. Dia tidak memperhatikan berapa harga minyak narwastu itu, tapi dia menyatakan dia mengasihi Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus, dan dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, ini mengingatkan akan hari penguburanku. Jadi sementara orang lain tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus telah memberitahu para murid tentang penderitaannya sampai 3 kali. Dan para murid kelihatannya tidak sadar juga bahwa Tuhan Yesus sudah mendekati masa-masa penderitaan dan dia sebentar lagi akan mati. Tetapi yang dilakukan oleh Maria dengan meminyaki kaki Yesus, Tuhan Yesus mengingatkan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini, pada Minggu Palmarum ini, apakah kita juga memiliki sikap seperti Maria? Atau sikap kita seperti Yudas, masih hitung-hitungan pada saat memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka kita pun sebagai orang yang telah diselamatkan melalui penderitaan Kristus, dia dihina, disiksa, diolok-olok, akan mati di kayu salib, dan dia menebus dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Apa tindakan kita terhadap kasih Tuhan itu? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita merenungkan hal itu dan kita terus hidup untuk seturut dengan firman Tuhan. Kita tunduk, sujud di hadapannya, menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi berikan Dia yang terbaik, karena segala berkat berasal dari Tuhan, dan ketulusan hati itulah yang menjadi cerminan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat merefleksikan diri dan selamat menyambut Pekan Suci. Kita akan memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan pada akhirnya Paskah. Kiranya kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Apa yang kita berikan untuk Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami betapa kasih-Mu yang begitu luar biasa, sehingga hidup kami pun harusnya berpadanan dengan firman-Mu untuk terus memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan, seperti yang Maria lakukan, mengingatkan Tuhan Yesus akan kasih-Nya yang telah membangkitkan Lazarus, maka Maria memberikan yang terbaik. Dan saat ini pun dalam hidup kami, ajar kami untuk terus melakukan yang terbaik, hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kiranya Tuhan menolong kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.